kita buka acara pada pagi hari ini, halal bihalal ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Dekan kepada Profesor Dr. Toto Suharto, SAG, MAG. Pak Ibu yang saya hormati, pertama saya atas nama pimpinan fakultas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua, dan yang penting lagi adalah hari ini kita halal lebih halal. Ya, halal lebih halal itu saling menghalalkan, saling memaafkan, dan saling menolkan. Jadi selama 1 tahun sebelumnya, 11 bulan sebelumnya, mungkin ada riak-riak, ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu perkataan maupun perbuatan, maka melalui halal bihalal ini kita berharap itu disaling maafkan, ya. Itu yang pertama. Jadi mohon kawan-kawan tendi, kawan-kawan dosen yang sudah berinteraksi, ini juga kawan-kawan Ormawa, saya sudah mengundangnya. Ada interaksi yang kurang berkenan selama kita 11 bulan yang lalu, melalui halaqah ini, melalui acara ini, melalui halal bihalal ini, mudah-mudahan kita semua saling memaafkan sehingga dosa-dosa yang lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga dosa terkait dengan hak Adam, ya, yang sifatnya kemanusiaan, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum selesai. Oleh karena itu kita mengikrarkan bersama-sama, mulai dari kita sendiri dan teman-teman semua, kita untuk saling memaafkan. Itu nggih Bapak Ibu, setuju nggak? Alhamdulillah, itu yang terpenting. Jadi kita bersama-sama mengikrarkan sehingga hati kita dalam bersih kembali, fitrah kembali. Halal bihalal kita hari ini adalah silaturahmi untuk memperkuat moderasi beragama. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Kiai kita, MUI, Pak Ketua MUI Sukoharjo, Pak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Faisal, MHUM, terkait dengan tema yang kita gagas hari ini. Tapi saya sedikit saja, silaturahmi ini ya bahasa kitanya adalah komunikasi mungkin ya. Nilainya ibadah tentu saja, ya banyak hadis, panjang umur, kemudian murah rizki, dan segala macam. Tapi mungkin bentuknya saat ini adalah virtual, ya. Tidak masalah, Bapak Ibu di rumah, saya di laptop, itu juga sudah bentuk komunikasi. Yang penting apa yang menjadi isi hati kita bersama bisa kita sampaikan. Dan silaturahmi ini adalah penting, terutama untuk layanan fakultas. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya silaturahmi, paling tidak kita tuh nyaman, ya. Ada teori tentang workplace spirituality, ya, spiritualitas di dunia kerja. Ya, salah satu indikatornya itu adalah kenyamanan. Ya, saya harap Bapak Ibu semua, tendik, dosen, kemudian juga adalah para pimpinan di FAB, Kaprodi, Sekprodi, mempunyai rasa nyaman di FAB. Ini penting ya untuk kita bangun melalui silaturahmi ini, karena kalau tidak nyaman Bapak Ibu nanti kerjanya ngersula kayak bahasa Jawanya opo ya. Mas, nun saya Mas, saya mau habis Mas baterainya Mas. Pengapunten, ini baterainya mau laptop. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada Bapak Ibu kurang berkenan, kurang nyaman dengan layanan yang disampaikan oleh fakultas, monggo segera disampaikan kepada kami. Ya, ini untuk kenyamanan itu tadi. Ya, jadi ada hal-hal yang membuat tidak nyaman,
monggo bisa disampaikan. Ya, saya sangat terbuka dengan hal-hal yang itu adalah menjadi layanan kebersamaan kita. Itu penting untuk kita berikan kepada saya di sini adalah khodimul ummah. Jadi saya adalah pelayan, ya pelayan. Di awal-awal saya menjabat di fakultas sudah saya sampaikan bahwa saya adalah pelayan, melayani Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada pelayan yang kurang nyaman, mohon disampaikan. Jangan cuma di grup, tolong disampaikan saja ke saya. Kalau itu bisa diselesaikan secara bersama, kita selesaikan bersama. Kalau perlu diselesaikan secara kebijakan, maka akan ada keluar kebijakan. Yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, silaturahmi juga itu, ya paling tidak kita itu tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum sajalah Bapak Ibu. Senyum, kita ketemu sesama dosen senyum, sesama pimpinan senyum, sesama tendik senyum, ya. Senyum itu paling murah ini Bapak Ibu. Jadi aja merengut, harus tolikul wajhi. Ajrah ini kayak apa Pak Kiai? Sumringah. Sumringah, senyum saja Bapak Ibu, jangan itu sudah pahala, ya sudah pahala, itu adalah juga adalah bagian dari surat silaturahmi antar wajah. Ya, jadi ketika ketemu, tolong ini senyum, senyum sajalah, nggak usah merengat-merengut. Ya, ini penting untuk kita bangun di fakultas kita, ya, karena selama ini mungkin kita sibuk di dosen, kemudian juga yang di prodi juga sibuk, yang di tendik juga sibuk, nggak sempat memperingatkan wajah senyumnya ini. Nah, mulai halal bihalal ini kita budayakan tabasum tadi ya, halal bihalal melalui ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terkait dengan moderasi, ya moderasi beragama. Moderasi beragama ini berkali-kali saya sampaikan, ini adalah penting karena menjadi tuntutan kita untuk mengimplementasikannya. Sudah berbagai macam, ada RPJMN, ada dari Bappenas, ada dari Perpres, ada dari Diktis, semuanya bicara tentang implementasi moderasi beragama. Ya. Ini artinya tidak ada alasan untuk kita. Bahkan FAB ini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, kita sudah punya core values, ya salah satunya adalah abuse moderate. Nah, ini kita tampilkan, kita usung bahwa kita mengusung tema itu karena memang berakidah kuat, berakhlak mulia itu adalah intinya di situ, di abuse moderate. Ya. Kemudian juga kita sudah punya mata kuliah wawasan moderasi beragama. Ini kita launching ketika workshop Lokakarya Kurikulum Juni tahun 2020, dan sekarang ini diikuti oleh UIN Wali Songo. UIN Wali Songo ini adalah salah satu-satunya UIN, ya kalau saudara Bapak Ibu lihat literatur, survei di Google aja, yang sudah menjadikan Islam dan moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib sekampus, se-UIN. Kita masih di fakultas saja, FAB, ya mudah-mudahan nanti ke depannya ada kebijakan yang menyeluruh untuk kampus. Ya. Karena bagaimanapun juga ketika moderasi beragama itu sebuah karakter, ya maka kita tidak bisa mengimplementasikannya sambil lalu saja. Ya. Hanya melalui misalnya workshop, atau secara insersi di dalam mata kuliah. Iya kalau dosennya ngeh. Kalau dosennya enggak ngeh ya sudah abai itu. Tidak ada muatan-muatan nilai moderasi dalam mata kuliah yang diajarkannya. Ini penting ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dosen wawasan moderasi agama di FAB yang sudah menjadikan ini sebagai mata kuliah dan sudah mulai implementasi di Fakultas Adab dan Bahasa. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita sudah ada buku-buku tentang moderasi beragama, silakan dibaca ya. Kalau riset saya itu saya menemukan 12 indikator tentang moderasi beragama. Nanti bisa dilihat di riset saya. Kalau di Kementerian Agama itu ada 4 indikator, ya, wawasan kebangsaan. Pertama, wawasan kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal.
Wawasan kebangsaan itu adalah bagaimanapun kita selaku anak bangsa ya, selain merasa diri sebagai humanity, sebagai manusia, human ya, tentu juga kita selaku muslim harus memadukan ya diri kita sebagai manusia, kemudian sebagai anak bangsa dan sebagai warga muslim, persaudaraan atau al-ukhuwah al-islamiyah, al-wataniyah dan al-basyariyah. Ini harus gabung. Tidak bisa kita hanya al-ukhuwah al-islamiyah saja. Itu akan jadi konflik ya, tanpa didasari oleh al-ukhuwah al-wataniyah ya. Juga makanya kita Islam kita itu adalah yang keislaman sama keindonesiaan ini harus bergabung. Ya. Yang kedua adalah toleransi. Ya, kita sudah berusaha untuk melakukan sikap ini, toleransi ini salah satu indikator orang moderat. Kemudian juga anti kekerasan. Ya, anti kekerasan itu nanti kalau saya baca Bapak, kekerasan simbolik itu apa? Saya membaca bukunya Jean Paul, bukan Bourdieu, siapa ya? Itulah pokoknya, lupa saya. Saya pernah mau menulis proposal itu, kemudian belum selesai. Ada tentang kekerasan simbolik. Nah ini juga adalah masuk kekerasan. Jadi Bapak Ibu secara simbolik, secara bahasa mungkin ya, itu melakukan tindakan kekerasan, itu menurut teori itu termasuk tindakan kekerasan. Jadi hati-hati ketika kita di medsos, ya, hoax, ujaran kebencian, hate speech, kemudian bohong, dusta dan segala macam, termasuk juga adalah hal-hal yang tidak berkenan di hati. Tolong ini dihindari juga. Ya. Kemudian adalah akomodasi budaya terhadap budaya lokal. Ini penting juga. Nah, halal bihalal ini ternyata Bapak Ibu, ini adalah bentuk bagian dari moderasi. Ya, kenapa? Karena bentuk akomodasi terhadap budaya lokal. Saya juga berharap kampus kita ini bukan hanya halal bihalal ya. Nanti ada Isra Mi'raj, ada apa itu Muludan, ada tahun baruan, macam-macam. Ini adalah bagian dari tradisi kita yang harus kita akomodasi di fakultas, karena itu adalah bentuk daripada akomodatif moderasi beragama. Ya, intinya nilai-nilai yang tadi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama harus kita junjung bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini pengantar dari saya, pengantarnya panjang banget. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tendik FAB, teman-teman panitia tim IT ya, sekarang sudah ada tim IT, Pak Yai Faisal dan kawan-kawan semuanya. Akhirnya saya sekali lagi atas nama pimpinan fakultas dan atas nama pribadi, mari kita sama-sama memaafkan ya, menghalalkan halal dan bihalal, halal dengan halal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 1 tahun ke depan dengan lancar, dengan senyum tadi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Dekan, Profesor Dr. Suharto SAG MAG yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya adalah tausiah dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Faisal M.Hum. Kepada Bapak Faisal kami persilahkan. Monggo Pak Faisal. Ini di rupa orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Adab dan Bahasa Profesor Dr. Toto Suwarto MAG, Bapak Wakil Dekan satu ini ada ya, Profesor Sugito, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Fajar Sodik, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Adab dan Bahasa yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada esok hari ini kita bisa bertemu. Ada yang bertemu secara langsung, ada secara virtual, yang intinya adalah saling bertemu, bersilaturahmi di acara halal bihalal. Semoga pertemuan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW, di mana kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang kebenaran yang kita anut bersama-sama. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat dan di dunia pada sekarang. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Idul Fitri setelah kita lalui bersama, setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa Ramadan. Kegembiraan yang luar biasa kita curahkan bersama-sama bahwa puasa kita lalui dengan dalam keadaan baik, dan pada puasa itulah lembaga pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup banyak diberikan kepada kita semuanya. Rasul mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang puasa dengan penuh keimanan dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni. Ada lembaga pengampunan lain selain puasa, yaitu man qama Ramadhana. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang iktikaf di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban. Iktikaf juga lembaga pengampunan. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menghatamkan Al-Quran, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, lembaga pengampunan yang diberikan kepada kita semua cukup banyak sekali. Apakah lembaga-lembaga itu kita manfaatkan semuanya atau tidak, tergantung introspeksi pada diri kita masing-masing. Maka ketika keluar dari Ramadan, yang disebut rogima anfurojulin, amat sangat menyesal orang yang masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bulan Syawal setelah Ramadan ini kemudian disebut dengan Yaumul Aid, hari raya, hari kembali fitri, itu karena kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup banyak yang telah diberikan kepada kita semuanya di bulan suci Ramadan. Aid itu adalah hari raya. Hari raya yang diberikan Allah kepada kita semuanya sebagaimana hari raya umat-umat sebelumnya. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah setelah hijrah, kemudian menemukan orang-orang
pada bergembira pada hari itu. Kemudian Rasulullah bertanya, ma hadzanil yauman, hari apa ini? Dua hari raya yang sering diperingati dan dirayakan oleh kalangan bangsa Arab di Madinah, ya, terutama sekali sahabat-sahabat Ansor pun juga ikut merayakan. Kemudian mereka mengatakan hari yang disebut dengan hari Nairus dan hari Mahrojan, mengatakan kepada Nabi, kunna nala'abu fihi ma fil jahiliyah. Kami bersenang-senang, kami merayakan, kami berpesta pora pada masa jahiliyah di hari yang disebut dengan hari Nairus dan hari Mahrojan. Kemudian Rasulullah menimpali, faqala qad abdalakumullahu khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Rawahu Abu Daud. Allah telah menggantikan yang lebih baik dari hari yang telah kalian lakukan itu dengan sebutan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi pergantian budaya yang semula budaya jahiliyah menjadi budaya Islam, itu sudah terjadi pada masa zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya hari raya, ketika orang-orang melakukan tawaf itu juga perubahan budaya jahiliyah kepada budaya Islam. Ya biasanya kalau mereka melakukan orang Arab, tawafnya itu seperti tawaf jarum jam, putarannya dengan menyebut Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengganti ya dengan istilah tawaf, sama-sama mengitari Ka'bah, tapi dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini yang disebut dengan transformasi budaya, penggantian budaya yang jelek menjadi budaya yang lebih baik. Ya. Nah sekarang hari raya itu apa? Kemudian Nabi mengatakan, hadza aiduna, ini hari raya kami. Idul Fitri hari raya kami. Orang-orang misalkan hari Natal, hari rayanya orang Kristen. Ada yang galungan dan lain sebagainya, itu hari rayanya umat yang lain. Tetapi hari raya Fitri dan hari raya Adha ini adalah hari raya kita semuanya. Ya. Nah hari raya itu apa? Hari raya itu hari yang dirayakan oleh umat, di mana umat tersebut adalah merasa senang. Makanya Aiduna hadza aiduna, ini hari raya kami, itu berarti ya'udu bihi al-farahu 'alan nas. Artinya kita bergembira bersama orang-orang banyak dan menggembirakan orang lain. Makanya tradisi kita ini yang sangat luhur, walaupun itu sinkretis dengan budaya Jawa, itu tidak jadi masalah. Tetapi itu kan bagi umat Islam mengatakan bahwa ini adalah hari atau sesuatu yang baik. Maka kalau dalam sebuah hadis dikatakan maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang Islam itu baik, maka di sisi Allah itu juga dinyatakan baik. Tidak ada unsur yang jelek kalau kita merayakan bersama-sama. Jadi kalau hari raya disebut Yaumul Farah, hari bersenang-senang, berpesta pora. Maka kadang-kadang kelewatan. Pestanya dengan mercon dan kembang api. Itu adalah pesta yang kebablasan. Dan itu masa kecil saya juga biasa. Maka sejak dulu itu orang-orang Jawa itu sudah biasa membuat bom itu sebenarnya. Ya. Nah ini sekarang pakai bom bumbung yang gede-gede itu, anak kecil-kecil sudah pandai itu. Pakai korek api itu, kalau korek gas itu langsung suaranya lebih kencang, lebih berat. Ini anak-anak kita sudah biasa. Maka kalau ada tradisi bom bunuh diri itu sudah ada di kalangan kita itu. Tinggal belum bisa mengemas dengan sebaik-baiknya. Api itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi juga kadang-kadang untuk membakar rumah juga bisa. Untuk masak itu bisa, untuk membakar rumah juga bisa. Maka ini
yaumul farhi was surur, yang sedang susah, idharus surur fil aid min syiariddin, bergembira di hari raya itu termasuk diantara mensyiarkan agama Allah. Makanya dulu ada 2 orang budak perempuan yang suka bernyanyi, berpakaian yang menol, berpakaian yang tidak seperti biasanya, ya. Karena budak itu biasanya pakainya ya hanya tutup bagian bawah saja, bagian atas enggak ditutup, ya. Itu bernyanyi di depan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada Yaumul Aid. Ya. Dengan memukul, istilahnya dorbud fil Arab, ya, memukul rebana. Kalau sekarang ya seperti rebana itu. Ya. Makanya dorbu fil Arabi mubahun fi yaumis surur adz-dzahir. Disebutkan bahwa memukul rebana, memukul gendangnya orang Arab apakah sama seperti yang ada pada diri kita, ya nggak tahu. Yang jelas itu sama seperti rebana sekarang ini. Itu diperbolehkan. Makanya Nabi tidak boleh, tidak usah dilarang. Silahkan aja diteruskan. Malah Nabi diam saja. Itu berarti ikrar, takrir. Ya, diperbolehkan oleh Nabi. Nah, kemudian hada aiduna, ini adalah hari raya kita semuanya. Maka hari raya itu dikatakan tersebut ya. Dalam tradisi kita hari raya, satu, kita bersilaturahmi, saling mengunjungi, dan juga berpakaian yang baik-baik. Termasuk pakaian saya ini yang paling baik. Ya ini baru jadi masalahnya. Yang lainnya kan sudah lungset. Ya. Ya. Kenapa pakaian itu juga yang dipakai itu yang baik-baik? Ya ini perintah agama juga. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil aidain. Pada hari Aid, 2 Aid itu annal basa ajwada manajid, memakai pakaian yang paling baik yang dia miliki, ya. Menggunakan parfum yang wangi, ya, yang paling baik yang dia miliki, wa anudhiya bi asmani manajid, ya. Dia menyembelih binatang kurban yang terbaik. Makanya pada hari Id itu kalau orang-orang kita yang punya duit terutama sekali ya, yang sedang mendapatkan THR, tonjokan hari raya, sedang mendapatkan THR kemudian pakai pakaian yang baik, itu termasuk ya perintah agama. Bagi yang tidak punya jangan ikut-ikutan. Makanya ini dalil khusus untuk orang yang kaya. Yaitu annal basa ajwada manajid, ya, hadis riwayat Imam Hakim. Ya. Kalau yang tidak punya itu dalilnya ada. Laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan berpakaian yang baik-baik. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu meningkatkan ketaatannya harus bertambah. Makanya jangan sampai dalil juga harus ditempatkan ke tempatnya masing-masing. Sedang kita dalam kondisi ekonomi, resesi ekonomi yang demikian ini, maka kita dalilnya ya laisal id liman labisal jadid, yang penting ketaatan. Padahal ketaatan tidak ada ukurannya. Apa taat itu kemudian dungkluk terus itu kan ya, itu berarti tidak suka. Makanya kalau hari raya itu harus semeringah. Tadi apa Pak Dekan tadi? Sumringah. Semeringah, senang, merasa bangga, Id malah nangis tok. Itu ya, itu enggak semeringah. Ya nangis itu penting karena ditinggal bulan suci Ramadan terus nangis bentar. Tapi ketika ini kita bangga, ya, menampakkan kebanggaan pada kita semuanya, bukan bangga dalam pengertian yang sombong dan seterusnya, tetapi merasa senang bahwa kita telah menundukkan hawa nafsu selama 1 bulan. Jadi itu, Id liman, sama seperti ceritanya seorang anak yatim, ya, yang kemudian dikasih pakaian oleh Nabi. Anak yatim tersebut sebenarnya dari orang kaya, orang tuanya meninggal ikut berperang dengan Nabi, kemudian ibunya setelah ditinggal mati ayahnya
ibunya kemudian kawin lagi, hartanya anak yatim dirampas oleh orang tuanya itu, orang tua tirinya itu, bapak tirinya, kemudian sampai pada hari raya Id itu dia tidak bisa berpakaian sama sekali. Panggil Nabi, akhirnya diajak ke rumah, setelah diajak ke rumah kemudian dikasih pakaian, kasih makanan, kalau di sini ya opor ayam gitu kan, di sana pakai daging guling, bakar, dan lain sebagainya. Dikasih makanan yang enak, dikasih pakaian yang baik, sehingga dia keluar pakaiannya menampakkan pakaian yang baik, sampai orang-orang dan kawan-kawannya, kamu dapat dari mana? Saya dapat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, iya. Kemudian dia mengatakan, Nabi Muhammad adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Hussein adalah saudara-saudaraku. Ini diakui oleh Nabi. Sehingga senang sekali dia itu. Pada saat dia itu keluar bulan Ramadan, menjemput Idul Fitri, dia dalam keadaan senang. Inilah yang disebut dengan Yaumul Farah. Yaumul Farahi was surur. Maka sebaiknya kalau fakultas, kalau hari raya itu ya dum-duman baju ya. Kalau baju batik kemarin, besok adalah jas atau jas hujan atau jas hujan. Makanya betul jas hujan. Ya itu penting itu Yaumul Farahi was surur, hari senang ya. Kalau hari Idul Adha paling enggak ya fakultas, kalau di sini fakultas juga nyembelih apa nyembelih sapi bersama-sama, kemudian dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sebelah ya. Masa hari raya kemudian malah hari raya kurang gue pakaian baik, kemudian gue daster. Apa yo yang pakai begitu? Ya pakaian yang bagus ya. Ya hari yang pertama pakai pakaian, hari kedua pakai itu kalau punya. Tapi kalau ya nggak punya ya tadi dalilnya. Ya, karena kondisi yang sekarang ini adalah kondisi yang sangat prihatin, ekonominya ya yang sederhana. Sederhana itu bisa diukur. Ya. Makanya kalau hari raya kok pakai banyak orang yang berbelanja, itu memang ada dasarnya. Nggak usah dielek ke wong, itu memang dasarnya ada suruh pakai pakaian yang baik-baik kok. Ngono kok ya dielek. Sing eleke ra di duit ya ora apa-apa. Ya, pakai sepatu baru ya, rambutnya juga dicukur yang baru. Semuanya serba baru, kondisi diperbarui, imannya diperbarui, secara zahiriyah juga harus diperbarui. Maka ini kemudian muncul Id itu adalah lebih halal. Halal bihalal termasuk diantara bagian kesenangan kita kemudian saling berkunjung. Halal bihalal, orang Jawa kalal-kalalan. Karena orang Jawa, lidah Jawa ini pakai hak itu angel banget. Hak halal itu angel kalal, alhamdu jadi alhamdu. Itu kan sudah terbiasa, kalal-kalalan. Artinya dari bahasa Arab halal bihalal. Orang Indonesia halal bihalal, artinya dalam bahasa Arabnya halalun bihalalin. Ini tradisi kita. Walaupun tradisi ini disebutkan, kalau di dalam tadi sudah dikatakan entah tahun berapa, tapi yang jelas tradisi sungkeman, ngabekten itu sudah dimulai dari zaman Amangkurat I. Yaitu zamannya Raden Mas Said, ya. Pangeran Sambernyawa itu sudah melakukan tradisi yaitu ngabekten. Si abdi dalem sowan ingkang sinuwun, kemudian menyampaikan ungkapan halal bihalal, sungkeman. Jadi sekarang ini jadi sungkeman, orang anak kepada orang tua, guru kepada murid, orang yang muda kepada orang yang tua. Ini saling sungkeman atau silaturahmi, sowan ya. Ya, kalau di desa-desa masih tetap berjalan dengan baik, tapi di kota-kota sungkeman kepada siapa susah. Karena nggak kenal sama tetangga, akhirnya diajak sungkeman ke Gembiroloko, ke kebun binatang. Ketemu sama Mbak Har, harimau, Mas Mukri, Bunyuk Keriting.
Butar, ya, buaya darat, dan seterusnya. Ini sudah momennya sudah kehabisan karena orang kota sudah tidak kenal tetangga. Akhirnya cari tempat hiburan. Kalau di Jaya sampai 3 hari, saya kemarin ke Karangdowo itu masih banyak sekali siang-siang itu. Kalau di kita itu sudah sehari sudah selesai sama takdim. Kemarin masih di tempat saya di daerah Demak, di daerah pelosok-pelosok itu sampai 3 hari masih ramai orang berkunjung satu dengan yang lainnya. Ya, kalau apa itu ya rumah terbuka kepada siapapun. Ya, istilah-istilah sekarang ini kan banyak fitrah, misalkan fitrah itu tidak hanya sekedar memberikan zakat fitrah berupa beras. Ya, orang datang ke tempat saya, Pak, nyuwun fitrah, artinya jalur duit ini ya fitrah. Itu yang ada sekarang ini, memberikan kepada orang, ya. Ini tradisi-tradisi yang demikian ini. Maka dalam konteks ini, ya, orang berhubungan satu dengan yang lain, saling bersilaturahmi, saling bersalam-salaman, saling mengungkapkan kesalahan. Ini kan sangat berat sekali. Ya, kita kadang-kadang duduk sehari itu orang datang minta maaf berbeda-beda. Itu kadang-kadang ya capek juga. Tetapi kok Gusti Allah itu dimintai maaf kepada kita semua, suka, tuhibbul afwa. Ini kan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Engkau suka ampunan, engkau suka dimintai ampunan hambanya. Ya. Paling enggak ya, kita itu minta maaf itu sekali sudah selesai. Ya. Misalkan di dalam rumah tangga kita. Di rumah tangga kita ada seorang istri minta maaf kepada sang suami. Pagi bangun tidur, Bu Fauzia minta maaf kepada bapaknya, Pak, nyuwun ngapunten sedaya lepat. Bar bangun tidur, kemudian wudhu, setelah wudhu, kemudian minta maaf lagi kepada kepada suaminya, Pak, minta maaf di bar sholat subuh, minta maaf lagi, bar makan subuh. Bar makan pagi minta maaf lagi. Sehari misalkan seorang suami itu dimintai maaf pada si istrinya 10 kali itu jelek. Tapi Gusti Allah dimintai ampun kita itu sampai Kanjeng Nabi minta ampun istighfar itu 1 hari 1 malam kadang-kadang lebih dari 100 kali. Itu tidak jenuh. Tetapi kalau menungso itu jenuh banget. Ya, jelek. Ini kadang-kadang minta maaf terus mulai pagi kok njaluk ngapura terus kayak ini meh wayahe mati. Itu kadang-kadang seperti itu perasaan kita. Padahal Allah itu yang disebut tuhibbul afwa, suka dimintai ampunan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia dijaluk ngapura ping 3 jelek. Ya, berkali-kali kok minta maaf. Wingi wis di ngapura saiki njaluk ngapura meneh. Kadang-kadang seperti itu. Inilah di dalam proses yang seperti ini, ya, tradisi halal bihalal, tradisi sungkeman, tradisi ngabekten, tradisi minta ampun yang seperti inilah merupakan satu perekat sosial yang bisa membangun nilai-nilai moderasi di kalangan kita semua. Maka kalau orang sering ketemu, ya, yang disebut dengan husnul ta'aruf, saling kenal antara kita semuanya. Ini pilar yang sangat penting di dalam moderasi beragama adalah husnul ta'aruf, saling kenal. Kalau orang saling kenal, sudah kenal, akrab begitu, itu tidak ada orang kemudian saling prasangka buruk. Makanya ceritanya Gus Dur dengan seorang kiai dengan seorang pastor atau seorang pendeta, kalau sudah saling akrab satu dengan yang lainnya, itu kemudian tidak menimbulkan satu persoalan. Pastor sama kiai bareng-bareng naik bis. Kemudian si kiainya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Pastornya kemudian nyeletuk begini.
Pak Kiai, ini bukan bismillah tapi bis malam. Ya, kiainya tidak merasa tersinggung karena sudah akrab. Ya. Kemudian ketika ada petir yang menyambar-nyambar di tengah-tengah perjalanan, kemudian pastornya bilang, haleluya, haleluya, haleluya. Si kiainya kemudian nyeletuk, Pak Pastor, ini bukan haleluya tapi halilintar. Kosong-kosong. Karena ini saling kenal antara satu dengan yang lainnya, ya tidak ada masalah. Tetapi bermasalah kalau saling mengenal. Duduk berdua, tidak saling mengenal, saling bingkem, mingkem saja itu, kemudian ya nanti ada sesuatu sedikit saja, kemudian diadakan penistaan agama dan lain sebagainya, karena tidak saling kenal. Maka husnul ta'aruf ini penting. Bukan hanya khusus husnul ta'aruf di dalam intern umat beragama, intern kita, tetapi juga antar juga penting, ya, membangun yang disebut dengan tadi yang ukhuwah itu tidak hanya ukhuwah Islamiyah. Kalau semakin tinggi ukhuwah Islamiyah dan tidak membangun ukhuwah yang lain, ya ini fanatisme yang berlebihan di kalangan kita. Maka harus dibangun juga ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan yang didasarkan pada cinta tanah air ini penting. Bersama-sama mencintai terhadap tanah air, maka bisa mengkombinasikan antara Islamisme dan Islam dan nasionalisme. Islamisme dan nasionalisme penting. Di samping ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah basyariyah. Orang menolong terhadap orang lain tidak atas dasar agama, tetapi atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Orang pingsan jatuh di pinggir jalan, kemudian kita tolong, apakah itu beragama apa, itu tidak penting. Yang penting adalah orang tersebut selamat. Enggak yang dipikir ini agamanya apa ya, ini partainya apa ya, yang dan lain sebagainya tidak penting. Tapi adalah nilai-nilai kemanusiaan dan disebut dengan trilogi ukhuwah, itu sudah mencerminkan daripada nilai-nilai moderasi. Ukhuwah Islamiyah kita bangun menjadi satu kekuatan, dan ukhuwah watoniyah kita bangun, dan ukhuwah basyariah juga kita bangun. Yang kedua adalah husnul tafahum, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Memahami problem sosial. Kadang-kadang problem budaya yang berbeda-beda itu menimbulkan juga permasalahan baru. Ada problem budayanya, budaya dari Sunda, bahasanya berbeda, kemudian menimbulkan masalah juga bisa jadi, ya, karena maknanya berbeda-beda, karena makna berbeda, Sunda dengan Jawa, Sunda dengan Madura, dengan Jawa dan lain sebagainya, karena heterogenitas etnis yang ada di Indonesia ini terutama sekali. Dan juga yang paling banyak itu yang paling banyak sesuai dengan penelitian saya, ya, di Solo ini sangat kompleks sekali. Budaya Cina, kemudian ada segregasi sosial, ya, tata ruang, tata pemukiman, ada kampung pecinan, ada kampung Arab, ada kampung Madura, dan ada kampung Banjar dan lain sebagainya. Ini juga menimbulkan persoalan jika tidak saling memahami antara satu dengan yang lain. Husnul tafahum. Kemudian husnul tasyawur, ya, ada permusyawaratan. Nek wong Jawa nyebut ini ana rembuk ya dirembuk. Makanya sistem musyawarah, ya, rembukan, ya, istilah sekarang ini ngopi bareng, kurang banyak ngopi itu ya emang ngontang ngantuk terus. Di sini mau teh tok ya toh, ora ada kopine. Ini juga menimbulkan persoalan baru, ya. Ngopi bareng itu artinya saling mengungkapkan, ya, isi hati, mencurahkan isi hati dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya di samping husnul tasyawur, ya, husnul dzon, saling berprasangka baik dengan yang lain. Kalau sudah demikian nanti terakhirnya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah, ya, seorang yang bekerja dengan husnul khotimah, ya, itu pekerjaannya berarti sukses dan seterusnya.
Demikian mungkin nilai-nilai yang ada pada halal bihalal. Yang penting halal bihalal ini kan senang-senang semuanya ya. Makan bersama-sama, yang ada yang sedang daring ya makan bersama-sama sama keluarganya, makanan yang terbaik ya yang kita miliki. Makan yang terbaik yang kita miliki bagi orang yang kena hipertensi, misalkan darah tinggi ya, yang makanan yang terbaik adalah makanan tempe, makanan tahu ya. Yang sudah kena gula ya, maka minuman yang terbaik adalah minuman air putih, air yang jernih, air surga itu. Makanya kita semuanya saling memahami, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah model saling kesalingan antara kita semuanya, karena kita masing-masing setiap kali orang itu berhubungan dengan orang lain, di samping dia membawa kebaikan pasti ada dosa. Maka tradisi kupat sama lepat itu adalah meminta maaf, itu adalah ungkapan kelepatan, ungkapan rasa maaf secara simbolik dari masyarakat Jawa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tradisi di berbagai negara-negara muslim hanya ungkapan itu saja yang terkenal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau kita mengenal namanya minal aidin wal faizin, walaupun dalam kamusnya tidak pernah kita jumpai. Ya, ternyata itu ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Orang-orang kadang-kadang tidak mengerti minal aidin wal faizin. Minal aidin wal aidin. Minal aidin wal faizin. Kembali dan orang yang bahagia. Intinya adalah kebahagiaan harus kita peroleh bersama-sama. Demikian secara pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf atas segala kekurangan, segala khilaf, segala salah, tutur kata, perilaku dan lain sebagainya. Semoga kita semua dilebur dosa-dosa kita, hakul adami ya. Kita kembali ke fitrah kita semuanya menyongsong hari depan yang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bibarakatil Fatihah wa bisiril Fatihah aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna minal a'in al faizil maqbulin waj'alna minan muslimin waj'alna minal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina minal hamdil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Faisal M.Hum yang telah memberikan tausiah kepada kami. Semoga tausiah tadi memberikan kesegaran dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara selamat Lebaran, segala dosa
dan perilaku saya pribadi yang kurang berkenan, mohon maaf, minal aidin wal faidin ya, seperti yang disampaikan Pak Kiai Haji Abdullah Faisal tadi, ya ternyata bukan pakai Z, pakai D. Semoga kita semua bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu secara tatap muka. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Iya Pak, sama-sama. Sukses semua, sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Kita masih banyak kegiatan.